Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Oke, jadi kita sudah masuk ke pertemuan akhir, yang mana ini akan membahas sedikit tentang wireless LAN dan juga protokol yang menangani jaringan komunikasi ini. Nah, wireless LAN adalah jaringan area lokal yang memungkinkan semua perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa adanya kabel, menggunakan sinyal radio untuk mentransmisikan data. Nah, WLAN sangat berguna untuk lingkungan di mana kabel fisik itu sangat tidak praktis digunakan, seperti biasanya di rumah atau di kantor atau bahkan di area-area umum seperti kafe dan juga bandara. Nah, standar yang paling umum digunakan untuk komunikasi WLAN ini yaitu menggunakan IEEE 802.11, yang mana ini ditetapkan oleh suatu institut namanya Institute of Electrical and Electronic Engineer atau disingkatnya IEEE. Nah, standar ini mengatur protokol komunikasi untuk jaringan WLAN agar perangkat dari berbagai produsen bisa saling berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, standar dari IEEE 802.11 ini juga telah berkembang menjadi beberapa versi dengan peningkatan dalam kecepatan, jangkauan, dan bahkan efisiensi jaringan. Versi-versi dari IEEE 802.11 ini antara lain ada versi B. Nah, versi B ini merupakan awal protokol atau standar yang digunakan. Nah, di versi B ini masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan maksimumnya hanya sampai 11 megabit per second. Nah, meskipun kecepatannya masih sangat kurang, tapi di versi ini jangkauannya sudah cukup luas. Nah, kemudian ada versi lebih tingginya, itu ada 802.11G. Ini masih beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, tapi kecepatannya meningkat hingga 54 megabit per second dan kompatibel dengan perangkat sebelumnya. Jadi ini sifatnya adalah backward compatible. Bisa digunakan untuk standar protokol di 802.11b. Lalu di atasnya ada 802.11n. Nah, di protokol ini bisa menggunakan dual frekuensi, yaitu frekuensi 2,4 GHz dan juga bisa pakai 5 GHz. Bahkan kecepatannya mendukung hingga 600 megabit per second menggunakan teknologi MIMO atau multiple input multiple output, yang mana ini merupakan teknologi yang menggabungkan beberapa antena untuk meningkatkan kecepatan dan juga jangkauan wilayahnya. Lalu ada 802.11ac. Ini tidak bisa digunakan di frekuensi 2,4 GHz, hanya bisa digunakan di frekuensi 5 GHz. Tetapi ini menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi sampai maksimum 1 gigabit per second. Nah, di standar ini ada teknologi namanya beamforming, atau sinyal bisa diarahkan ke perangkat secara lebih efisien sehingga bisa mengurangi gangguan dan juga meningkatkan kualitas koneksinya. Yang terakhir ada 802.11ax atau disebut dengan Wi-Fi 6. Nah, ini merupakan standar terbaru yang meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan juga efisiensi, terutama di area dengan kepadatan tinggi seperti perkantoran atau bahkan stadion. Nah, di Wi-Fi 6 ini mendukung kecepatan hingga 10 gigabit per second dan menggunakan teknologi OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access untuk bisa mengatur lalu lintas data lebih baik. Nah, keunggulan WLAN itu apa aja? Ya, karena mobilitas ya.
Karena kita sebagai user itu biasanya berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan ini perpindahan ini biasanya akan menyebabkan kelemahan sinyal atau bahkan sinyalnya tidak ada. Kemudian kemudahan dalam instalasi. Jadi kita tidak perlu bergantung pada kabel lagi, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi Wi-Fi. Kemudian fleksibilitas jaringan. Nah, ini memungkinkan untuk menambah perangkat baru tanpa perlu mengatur ulang settingan awalnya. Kemudian keamanan yang ada di standar IEEE 802.11 ini ada menggunakan WEP atau Wire Equivalent Privacy. Tapi ini adalah teknologi yang sangat jadul sehingga sekarang ini tidak digunakan. Sekarang ini lebih menggunakan WPA2 atau Wi-Fi Protected Access. Dan yang lebih terbarunya ada WPA3. Ini memberikan keamanan untuk serangan cyber. Nah, dengan WLAN berbasis IEEE 802.11, perangkat-perangkat yang dijual belikan ini bisa saling terhubung secara nirkabel dan mendukung lingkungan kerja atau belajar yang lebih efisien dan juga fleksibel. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang WLAN dan juga protokol yang mengatur jaringan ini. Semoga bisa memberi insight terbaru atau pengetahuan baru terkait dengan jaringan komputer. Dan terima kasih telah menyimak sampai akhir aktivitas. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.